Baru 3 bulan menikah tapi wanita ini sudah dipaksa untuk bercerai karena fitnahan kejam. Yang lebih miris wanita ini sedang mengandung. Apakah karena statusnya yang seorang anak buruh cuci, sehingga sang mertua menganggapnya hina? Namanya Selasih. Selasih hanya bisa diam membisu ketika ibu mertuanya menunjuk-nunjuk mukanya. Kata-kata kasar keluar dari bibir wanita paruh baya itu. Kamu tidak usah memberitahu kalau kamu sudah mengandung, ucap ibu mertua Selasih dengan nadanya lekit. Karena anak yang kamu kandung itu bukan anak Satria. Selasih mengangkat wajahnya dan menatap sang ibu mertua dengan heran. Kenapa ibu menuduh kalau anak ini bukan anak Bang Satria? Tanyanya. Tentu saja itu bukan anak Satria, itu anak setan. Anak jin. Kami semua tahu kalau kamu memikat Satria memakai ilmu dari sukumu. Epar wanita Selasih ikut bersuara. Selasih tertegun. Matanya nampak berkaca-kaca. Dia tidak mengerti ilmu apa yang dimaksud ibu mertuanya. Ingin bertanya lebih lanjut tapi ibu mertua Selasih dengan lantang mengatakan kalau Selasih memelet Satria dengan ilmu cirik barandang. Sehingga membuat Satria yang tampan dan kaya raya terpikat kepada Selasih yang hanya seorang anak pengumpul barang bekas. Mendengar tuduhan sang ibu mertua yang begitu kejam membuat badan Selasih bergetar. Apalagi ketika sang ipar semakin memanaskan suasana dengan mengatakan kalau mama Selasih hanyalah buruh cuci. Seorang pembantu yang makan dari sisa lauk majikan. Bermacam umpatan keluar dari mulut ibu mertua dan sang ipar yang membuat kepala Selasih pusing. Pandangannya berkunang-kunang dan lututnya terasa lemas. Kata-kata menyakitkan itu seperti hujan panah yang beruntun mendarat di dadanya. Tapi kata-kata ibu mertua dan ipar Selasih itu terhenti ketika Satria mengucapkan salam. Pria tampan matang dan mapan yang menjadi suami Selasih itu masuk ke dalam rumah sambil tersenyum. Ia mengabarkan kalau 2 minggu lagi ia akan dilantik sebagai salah satu wakil rakyat. Jadi Satria meminta agar ibunya juga dapat hadir di acara pelantikannya. Beberapa keluarga dapat hadir di acara itu. Di sebelah Satria, Selasih yang mendengar suara kebahagiaan sang suami hanya bisa tersenyum getir. Untunglah suaminya itu tidak melihat rona wajahnya yang murung. Lagi pula memang sebaiknya Satria tidak usah melihat kesedihan Selasih. Setelah puas berbincang-bincang dengan sang ibu, Satria kemudian mengajak Selasih untuk masuk ke dalam kamar. Pria itu menggelungkan lengannya di pinggang Selasih yang ramping. Dan ibu mertua Selasih langsung mendengus sinis. Selasih merasa kalau posisinya saat ini seperti buah si malakama. Serba salah. Satria yang saat ini sedang fokus dengan pekerjaannya sangat jarang berada di rumah. Paling pulang ke rumah setelah maghrib atau setelah isya. Sedangkan Selasih seharian di rumah sang mertua karena mereka dilarang untuk pindah. Hampir sepanjang hari mulai dari sebelum azan subuh Selasih sudah bangun. Ia memasak dan menyiapkan keperluan seluruh anggota keluarga. Lalu setelah Satria keluar rumah Selasih akan mulai mengerjakan semua pekerjaan rumah sampai Satria pulang. Selasih tidak berani untuk istirahat apalagi tidur siang. Ada 1 piring kotor langsung dicuci. Bolak-balik menyapu dan mengepel. Menyetrika. Jangan sampai ibu mertua dan saudara ipar melihat Selasih duduk tenang. Tapi ternyata kebencian ibu Satria kepada Selasih tidak pernah memudar. Biasanya ibu Satria itu hanya menyindir dengan kalimat pedas. Mengata-ngatai Selasih sebagai wanita miskin yang numpang hidup pada mereka. Padahal Selasih tidak pernah memaksa Satria untuk menyukainya. Ia tidak pernah cari perhatian kepada pria itu. Tapi Satriala yang jatuh cinta kepada Selasih. Hampir setahun Satria mendekati Selasih. Baik itu melalui adik Selasih. Atau datang langsung ke rumah Selasih. Dulu, sewaktu masih masa pendekatan. Orang tua Selasih selalu mengingatkan kalau Satria itu bukan dari kalangan mereka. Satria anak orang kaya. Saudara-saudara Satria semuanya sarjana. Sedangkan Selasih hanya lulusan SMA. Mana mungkin keluarga Satria akan merestui? Sebagai seorang anak yang baik, Selasih tentu saja mendengar nasihat orang tuanya. Menolak cinta Satria. Tapi ternyata Satria sangat gigih. Bahkan Satria membeli kios kecil untuk orang tua Selasih yang dipakai untuk berjualan bakso. Satria tidak mau mundur. Dan berulang kali meyakinkan Selasih kalau mereka akan direstui. Tadinya kedua orang tua Selasih masih melarang. Mereka takut anak sulung mereka yang pendiam itu sakit hati. Takut diperlakukan tidak baik di keluarga Satria. Sampai akhirnya om dari Satria datang secara langsung untuk melamar Selasih. Selasih pun tidak dapat menolak lagi. Apalagi selama setahun Satria begitu gencar mendekatinya. Menanjakan perhatian bukan hanya kepada Selasih saja. Tapi juga kepada adik-adik Selasih. Waktu itu Selasih sempat bertanya kepada Satria. Kenapa bukan orang tua Satria yang datang melamar? Saat itu jawaban Satria karena masih ada beda pendapat antara ayah dan ibunya.
Kedua orang tuanya pasti akan hadir di pesta pernikahan mereka nantinya. Dan sekarang barulah selesai tahu. Kalau kedua orang tua Satria terpaksa menyetujui dan mau menerimanya karena ucapan Satria. Satria bersikeras akan menikahi Selasih. Kalau kedua orang tua Satria tidak merestui maka Satria akan keluar dari rumah. Hingga akhirnya pesta pernikahan dilaksanakan. Mengingat memori itu tiba-tiba Selasih tersadar. Ternyata restu yang diberikan karena terpaksa menjadi siksaan batin untuknya. Setiap hari tekanan yang diberikan oleh keluarga Satria semakin membuat Selasih sedih. Apalagi sekarang Selasih sedang hamil muda. Hormonnya tidak stabil yang membuat ia sering murung. Padahal setahu Selasih seorang ibu yang sedang mengandung harus bahagia. Agar anak yang akan dilahirkan kelak menjadi anak yang pintar dan riang. Sambil merapikan tempat tidur Selasih melirik Satria yang sedang mengganti baju. Ia sangat beruntung mendapatkan suaminya itu. Satria sangat sayang padanya. Apapun yang ia inginkan pasti dikabulkan. Satria menunjukkan pada dunia bahwa ia mencintai Selasih dan bangga pada istrinya itu. "Bang," panggil Selasih. Selasih sudah tidak bisa lagi menutupi perasaan di hatinya. Dadanya sesak dan kepalanya sering merasa sakit. Ia ingin mengabarkan pada Satria kalau ia sekarang sedang mengandung. Kemarin ia sudah tes dan hasilnya positif. Yang bodohnya Selasih lupa menyimpan hasil tes itu. Sehingga sang ipar yang lancang masuk ke kamar mereka mendapati hasil tes itu. Selasih akan memberitahu kalau sang ibu mertua menuduh kalau anak yang ia kandung anak setan. Tapi sebelum Selasih sempat mengatakan apa yang ingin ia sampaikan tiba-tiba pintu kamar digedor. Ipar Selasih mengabarkan kalau ibu mereka muntah-muntah setelah makan bubur yang dimasak Selasih. Satria pun bergegas menghampiri sang ibu yang duduk di lantai. Bertanya dengan khawatir. Apakah sang ibu baik-baik saja dan langsung mengajak ke rumah sakit. Satria lalu membawa ibunya dan Selasih hanya bisa menatap kepergian mereka dengan wajah pias. Tadi dia sempat mendengar kalau iparnya mengatakan sang ibu mertua muntah-muntah setelah makan bubur buatannya. Kenapa bisa muntah? Padahal Selasih masak seperti biasa. Bubur itu dimasak siang tadi. Tidak mungkin langsung basi. Dengan lesu Selasih berbalik dan bermaksud kembali ke dalam kamarnya. Tapi sebuah mangkok kaca melayang dan langsung mendarat di kepalanya. Mangkok berisi bubur yang tumpah di rambutnya. Ipar Selasih lalu menghampiri dan mengatakan kalau Selasih pasti akan dipenjara karena meracuni mertuanya sendiri. Dan keluarga Selasih akan mereka permalukan dan viralkan di medsos. Mereka punya bukti CCTV ketika Selasih memasak bubur itu. Selasih kali ini dipastikan akan berpisah dengan Satria. Lalu setelah sang ipar mengatakan hal itu ia pun pergi meninggalkan Selasih menuju rumah sakit. Sedangkan Selasih bergegas berlari ke kamar dan memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Ia sudah tidak sanggup lagi hidup di dalam neraka ini. Jebakan keluarga Satria untuk memisahkan mereka tidak main-main. Bahkan ibu mertuanya itu rela menenggak racun untuk memuluskan rencananya. Selasih akan pulang ke rumah kontrakan orang tuanya. Ia harus melindungi ibu dan ayahnya yang tidak tahu apa-apa. Selasih harus menceritakan apa yang ia alami agar ibu dan ayahnya tidak kaget ketika ia ditangkap polisi. Ia yakin kalau mertua dan iparnya pasti akan menjebloskannya ke dalam penjara. Dengan perasaan berkecamuk Selasih kemudian memesan Grab. Duduk diam sambil termenung memikirkan apa reaksi Satria kalau ternyata benar ibu mertuanya membuat skenario jahat itu. Apakah Satria percaya padanya atau lebih percaya pada ibunya? Mungkin saja Satria lebih percaya ibunya dan juga saudaranya daripada percaya pada pembelaan Selasih. Selasih hanya orang luar yang masuk dalam kehidupan Satria. Tidak ada hubungan cairan merah. Dengan langkah lunglai Selasih kemudian turun dari Grab dan berjalan ke warung bakso yang masih buka. Ia duduk di salah satu bangku dan menatap ke arah ayah dan ibunya yang nampak sedang sibuk. Kedua orang tuanya itu tidak menyadari kehadiran Selasih. Pasangan itu nampak begitu bersemangat dan sibuk. Tidak ada paras lelah di wajah kedua orang tua Selasih itu. Mungkin karena baru kali inilah mereka tidak bekerja di bawah komando orang lain. Ayah dan ibu Selasih menjadi bos sekaligus tenaga kerja di kios yang diberikan oleh Satria. Entah kenapa air mata Selasih mengalir begitu saja. Selama hampir 3 bulan ini ia mendengar bagaimana hinanya ayah dan ibunya di pandangan ibu Satria. Setiap hari ibu dan ayahnya itu dimaki dan dikata-katai dengan konteks yang tidak enak didengar. Dan Selasih hanya bisa diam tidak melawan ibu mertuanya. Walau jauh di lubuk hatinya ia tidak terima kalau kedua orang tuanya itu selalu direndahkan. Tiba-tiba Selasih merasa kepalanya dialus. Ia menoleh dan mendapati ibunya yang sudah berdiri di sampingnya. Wanita yang usianya nampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya itu mengusap pipi Selasih. Tidak apa-apa nangisnya di rumah ayah ya?
Ujar Ibu Selasih pengertian. Sepertinya Ibu Selasih langsung menyadari ada yang tidak beres pada putri sulungnya itu. Ayah hepel betul tabiat anak-anaknya. Apalagi tabiat sang anak sulung yang pendiam dan selalu memendam apapun di dalam hatinya. Mac, kalau Selasih jadi janda, Mac malu tidak? Tanya Selasih pelan. Ibu Selasih tampak sedikit terkejut tapi ia segera menggenggam tangan Selasih yang sangat dingin. Emak tidak malu, ngapain harus malu? Ibu Selasih tersenyum lembut. Sepertinya Ibu Selasih sudah menduga kalau masalah yang dialami Selasih sangat berat. Karena Selasih memang paling pantang memperlihatkan perasaannya kepada siapapun. Kalau sampai Selasih sampai menangis begini sudah pasti masalahnya sudah tidak bisa ditanggung sendiri. Lalu Selasih bercerita pada ibunya kalau mungkin saja ia akan dilaporkan kepada polisi karena dituduh mencelakai ibu Satria. Lain lagi kandungannya dituduh bukan anak Satria. Selasih berkata kalau ibu mertua dan juga iparnya menuduhnya memakai pelet cirik barandang kepada Satria. Apa itu pelet cirik barandang, Mak? Tanya Selasih dengan suara terseduh. Untuk sesaat Ibu Selasih terdiam. Ia begitu kasihan melihat putrinya itu. Pantas saja Selasih tidak kuat. Ternyata sudah sampai ke hal-hal yang sangat zolim. Walau mereka dari suku Minang tapi mereka sama sekali tidak menggunakan ilmu-ilmu tersebut. Apalagi semulai dari kecil kakek dan nenek Selasih sudah merantau ke kota ini. Jadi Ibu Selasih tidak lahir di Sumatera Barat. Kalau soal pelet cirik barandang memang Ibu Selasih sudah pasti mengetahuinya. Karena memang di kota asalnya itu pelet itu memang terkenal ampuh untuk menjinakkan pasangan yang berulah. Apa mungkin karena mereka orang Minang makanya Ibu Satria menuduh seperti itu? Ibu Selasih kemudian bertanya bagaimana sikap Satria. Apakah menantunya itu sudah mengetahui kata-kata ibunya? Selasih menggeleng. Selasih tidak berani menyampaikan apa yang mertuanya sampaikan kepada dirinya. Selasih tahu kalau Satria sangat menyayangi ibunya. Dan dia takut Satria marah dan menuduhnya mengada-ada. Selasih juga mengatakan pada ibunya kalau kedatangannya malam ini hanya sekedar mengingatkan emaknya agar jangan kaget. Kalau sewaktu-waktu ia akan menghadapi proses hukum karena fitnahan ibu mertua dan iparnya. Mungkin saja juga akan berimbas pada kios bakso ini seperti yang dikatakan oleh sang ipar. Ibu Selasih kali ini menarik nafas lebih panjang karena geram. Kesabaran mereka sebagai manusia tentu saja ada batasnya. Padahal waktu resepsi pernikahan Selasih mereka sengaja tidak hadir agar tidak jadi bahan ejekan relasi keluarga Satria. Mereka hanya menatap dari luar gedung untuk melihat betapa anggunnya Selasih ketika memakai kebaya putih yang penuh payat. Bahkan adik-adik Selasih sampai protes kenapa mereka harus melihat kakak mereka yang menikah secara sembunyi-sembunyi. Mereka punya hak hadir di acara sakral itu. Tapi Ibu Selasih dengan tegas mengatakan kepada anak-anaknya kalau jangan sampai membuat Selasih malu. Tidak hadir lebih baik karena undangan tidak punya bahan untuk menanyai mereka. Kedua orang tua Selasih mengalah demi kebaikan keluarga Satria. Apalagi Satria ternyata terpilih menjadi pejabat wakil rakyat. Ibu Selasih kemudian terpikir, seandainya saja ia mempunyai harta yang sama banyaknya dengan besannya itu. Ingin rasanya ia datang dan melabrak sang besan. Bisa-bisanya Ibu Satria menuduh anaknya main pelet. Apakah mata Ibu Satria tidak bisa melihat kebaikan dan juga kecantikan Selasih? Mereka hanya miskin harta, bukan miskin alak dan juga norma. Sewaktu sekolah Selasih itu selalu menjadi murid yang berprestasi. Kalau mereka sedikit berkecukupan mungkin Selasih akan kalaya. Tapi Selasih memulai langsung bekerja daripada kalaya. Karena kasihan kepada bapak yang sudah sakit-sakitan dan batuk parah. Selasih tidak mau membuat ayah dan ibunya bekerja lebih keras dan menunggu dia menempuh pendidikan selama 4 tahun. Walau Selasih mendapat beasiswa full tapi ia akhirnya menolak karena ia ingin bertanggung jawab kepada keluarga. Ada 6 adik yang masih harus ia bantu biayanya. Yang akhirnya ia berkenalan dengan Satria. Menikah dan menjalani hidup sebagai menantu yang teraniaya. Sungguh malang, bisik Ibu Selasih getir. Sekarang putrinya sedang mengandung dan baru 3 bulan menikah. Kenapa besannya yang kaya itu tidak ada hati? Hampir 2 jam Selasih duduk di sudut kios tanpa melakukan apa-apa. Biasanya warung bakso ayah dan ibunya itu tutup jam 10 malam. Jadi Selasih menunggu saja sampai warung ditutup. Ia tidak berkeinginan untuk pulang ke rumah mertuanya. Biarlah saja ia menunggu telepon dari suaminya dan mendengar apa reaksi Satria. Tapi ternyata Satria tidak menelepon. Pria itu menaiki motor ke warung bakso orang tua Selasih. Ternyata tadi setelah memastikan ibunya dirawat di rumah sakit, Satria langsung pulang ke rumah. Ia ingin segera menjumpai Selasih setelah sempat bertengkar dengan adiknya di lorong rumah sakit. Hanya saja Selasih tidak nampak di rumah. Ponsel Selasih juga tidak aktif. Sehingga Satria menduga kalau mungkin saja Selasih pergi ke rumah atau ke warung bakso sang mertua.
Tadi sebelum ke warung bakso, Satria terlebih dahulu mencari ke rumah sang mertua. Di sana ia sempat bicara dengan salah satu adik Selasih yang memberitahunya hal yang tidak sempat Selasih beritahu. Setelah mendengar kabar itu Satria bergegas tancap gas ke warung bakso. Dan melihat dari jauh Selasih yang duduk melamun di sudut warung. Setelah mengucap salam kepada orang tua Selasih, Satria lalu mengajak pergi ke tempat lain. Satria memakaikan jaket tebal kepada Selasih dan mengemudikan motornya ke suatu tempat. Di sepanjang jalan, sebelah tangan Satria dengan erat menggenggam tangan Selasih. Satria tidak bertanya apa-apa dan Selasih juga tidak mengatakan apa-apa. Hanya genggaman tangan mereka yang hangat yang menjelaskan kalau pasangan muda itu saling mencintai. Untuk sementara kita nginap di sini, beritahu Satria setelah mereka sampai di salah satu hotel bintang 4. Selasih tidak menjawab dan turun dari boncengan dengan wajah menunduk. Berusaha menahan isak tangisnya. Ia pikir tadi Satria akan memarahinya. Tapi ternyata suaminya itu malah membawanya ke hotel. Apalagi Satria juga dengan lembut memeluk pundaknya. Jangan dengarkan kata mama dan kakakku, kata Satria. Mana mungkin aku dipelet oleh wanita cantik ini. Kalau aku yang memelet kamu, itu baru mungkin, kelakar Satria. Selasih tertegun dan menatap Satria dengan bola mata berkaca-kaca. Tadi aku berantem sama kakakku, jelas Satria. Dia bilang kamu melet aku pakai pelet cirik barandang. Dan katanya ibu kamu celakai. Tapi aku nggak percaya. Aku mendebak kakakku. Kukatakan padanya kalau aku yang mati-matian mengejar kamu. Aku yang sampai gila untuk mendapatkanmu. Apa itu pakai acara pakai pelet cirik barandang? Jadi kalau suami bucin sama istri itu karena dipelet? Harusnya keluargaku itu menyalahkan aku, bukan malah menekan istriku, sambung Satria penuh sesal. Satria kemudian memeluk Selasih dengan erat. Ia minta maaf karena selama ini tidak peka dengan apa yang Selasih alami. Lagian kalau ada masalah sebaiknya Selasih mengadu padanya. Karena Selasih sekarang sudah menjadi tanggung jawabnya. Itulah pentingnya komunikasi dalam hubungan pernikahan. Jangan semua dipendam sendiri karena suami belum tentu tahu apa yang istri rasakan. Aku nggak mau wanita yang kudapatkan dengan penuh perjuangan ini diperlakukan dengan seenaknya. Kamu itu aku sayang-sayang, aku banggakan. Apalagi sekarang kamu sedang mengandung, tambah Satria. Kamu harus bahagia, nggak boleh banyak pikiran. Makanya aku bawa kamu buat nginap di sini. Nanti setelah pelantikan kita langsung pindah ke rumah kita sendiri, tambah Satria. Selasih yang sedari tadi merasa was-was mencair tangisnya di dalam pelukan Satria. Ia tidak menyangka kalau Satria akan membelanya sedemikian rupa. Apalagi Satria memutuskan untuk pisah rumah dari mertuanya. Alangkah kebahagiaannya hari Selasih. Selasih merasa bersyukur karena mendapatkan suami yang dewasa. Yang pikirannya logis dan tidak mudah terhasut. Yang menjadi pembela utama dan berdiri di garda terdepan untuk melindunginya. Karena begitu terharu tangis Selasih menjadi seduh sedan yang keras. Sampai Satria kembali berkelakar dan mengatakan kalau ia takut kena gebuk warga. Yang mengira kalau ia sedang menggoda perempuan cantik. Satria kemudian mengusap air mata di pipi Selasih seraya mengingatkan kepada istrinya itu. Kalau ia sudah bersumpah akan menjadi suami yang selalu melindungi Selasih. Yang akan selalu mendampingi dalam suka dan duka sampai mereka tua. Walau keluarganya berniat untuk memisahkan mereka tapi Satria berjanji akan selalu memegang teguh janjinya setianya. Ia akan membela dan memperjuangkan pernikahan mereka apapun yang terjadi. Jadi Selasih tidak perlu khawatir. Bagi Satria pernikahan adalah ibadah yang akan ia jaga untuk mendapat ridho Allah. Dia akan menjadi suami dan imam yang bertanggung jawab. Kalau Sol Keluarganya Bayarla Mereka berkata apa? Karena yang mengarungi rumah tangga adalah dirinya dan Selasih. Bukan ibu ataupun kakak perempuannya. Tapi Selasih kemudian berkata kalau ibu Satria pasti akan lebih membencinya. Ia tidak akan bisa tenang. Selasih tidak ingin bermusuhan dengan keluarga besar Satria. Yang dijawab Satria dengan lugas kalau Selasih tidak bermaksud durhaka. Kalau keluarganya tidak membuka jalan untuk Selasih berbakti, jadi kenapa harus menyalahkan Selasih? Sebagai anak Satria akan tetap menghormati ibunya. Tapi sebagai suami ia akan selalu melindungi Selasih dari tekanan keluarganya. Satria tidak ingin usia pernikahan mereka yang masih seumur jagung ini dihiasi kesedihan. Malahan harusnya ia merayakan kebahagiaan karena mendapat dua kado sekaligus. Yakni terpilih menjadi wakil rakyat dan istri yang sedang mengandung. Singkatnya, Satrialah yang akhirnya pasang badan untuk membela Selasih di depan keluarganya. Ia tidak bergeming walau sang ibu menolak keinginannya untuk pindah rumah. Ibu Satria semakin histeris dan terang-terangan meminta agar Satria diruqyah. Seluruh ilmu yang dipergunakan untuk memikat sang anak harus dilenyapkan.
Dan Ibu Satria dengan jelas mengatakan kalau Satria sudah memakan kotoran Selasih. Sehingga Satria begitu membela Selasih. Tidak mungkin Satria setunduk itu kepada Selasih kalau bukan karena dipelet. Di rumah megah itu bukan hanya Ibu Satria yang meminta Satria untuk diruqyah. Tapi semua saudara dan juga keluarga yang tidak suka pada Selasih yang miskin sepakat menyudah Selasih main pelet. Yang untungnya Satria sama sekali tidak terpancing. Walau marah dan emosi karena Selasih difitnah dengan keji. Tapi Satria masih menunjukkan sikap hormat kepada ibunya. Ia menegaskan kalau Selasih tidak seperti itu. Dan kalaupun memang menurut keluarganya ia dipelet, maka dengan senang hati ia akan menerima pelet itu. Satria berkata kalau ia sudah dewasa dan sudah paham apa yang harus ia lakukan untuk dirinya dan keluarganya. Satria meminta agar keluarga besarnya berhenti untuk mencoba memisahkannya dan Selasih. Karena kalau mereka terus membuat perasaan Satria tidak nyaman maka mungkin saja Satria tidak akan menginjak rumah mewah itu lagi. Lalu setelah mengatakan keputusannya Satria kemudian meninggalkan ibunya yang masih menjerit histeris. Satria lelah karena setiap waktu dibombardir dengan berita pelet itu. Ia ingin hidup tenang dengan pernikahannya. Bukannya terus dipaksa untuk ruqyah. Memangnya dia kesurupan? Langkah Satria mantap ketika keluar dari rumah tempat ia dilahirkan. Ia menatap rumah itu sebentar dan tersenyum kecil lalu masuk ke dalam mobilnya. Walaupun kedua orang tuanya kaya raya tapi semua pencapaian yang ia dapatkan bukan hanya campur tangan kedua orang tuanya. Satria yang berjuang untuk meraih kesuksesan seperti sekarang. Orang tua Satria hanya mau membiayai sekolahnya sampai tingkat SMA. Sedangkan kalau ingin kuliah maka Satria harus mencari biaya sendiri. Dan untuk membiayai kuliah sendiri Satria sudah terbiasa kerja keras mengumpul pundi-pundi rupiah. Tidak ada istilah pewaris walau keluarga Satria kaya raya. Satria merupakan anak orang kaya yang dibiarkan merintis sendiri. Yang akhirnya mencapai kesuksesan seperti sekarang. Jadi kenapa keluarganya harus ikut campur dalam urusan rumah tangganya? Bukankah dulu ibunya yang menyuruhnya untuk hidup di atas kakinya sendiri? Jadi sekarang ketika ia berjuang untuk keluarga kecilnya harusnya ibunya tidak perlu sampai bereaksi kesurupan. Satria hanya menjalankan perintah ibunya. Menjadi dewasa dan bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri. Setelah merasa hatinya lega, Satria kemudian kembali ke hotel untuk menemui Selasih. Ia akan mengajak istrinya itu untuk membeli keperluan untuk pelantikannya. Membeli pakaian, tas, sendal baru dan juga perhiasan. Tidak lupa Satria juga meminta Selasih untuk memilih busana untuk ayah dan ibu Selasih. Tapi Selasih menolak. Selasih bilang kalau cukup ayah dan ibu Satria saja yang datang ke pelantikan Satria. Selasih beralasan kalau ibu dan ayahnya sibuk di warung bakso. Ia tidak ingin menambah kekesalan ibu mertuanya karena melihat kedua orang tuanya turut hadir di acara besar itu. Apalagi ibu dan ayah Selasih pasti merasa canggung. Jadi untuk kenyamanan bersama biarlah hanya keluarga Satria yang hadir. Selasih meyakinkan kalau ibu dan ayahnya takkan berkecil hati. Mereka sudah sangat puas dengan warung bakso pemberian Satria. Satria pun hanya bisa mengiyakan kata-kata Selasih. Karena baginya apa yang dikatakan Selasih itu pasti sudah dipikirkan matang-matang. Dan pasangan muda itu akhirnya mencapai kata mufakat. Keluarga Satriala yang akan menghadiri pelantikan. Setelah itu mereka akan mengadakan syukuran di warung bakso keluarga Selasih. Satria dan Selasih tetap berusaha menyeimbangkan perasaan kedua belah pihak. Singkatnya pada saat pelantikan, Selasih dan Satria berkumpul di rumah keluarga Satria. Ibu Satria diam membisu. Wajahnya kesal ketika melihat kalung berlian di leher Selasih. Padahal sebelumnya ia juga sudah dibelikan satu set perhiasan oleh Satria. Tapi hati wanita itu tidak ada puasnya. Ia merasa tidak senang melihat Selasih yang diperlakukan Bak Ratu oleh anak laki-lakinya itu. Apalagi karena Satria nampak begitu menjaga Selasih. Membuatkan susu dan juga memberikan vitamin. Ibu Satria segera protes dan marah kepada Satria. Katanya bukan tugas suami melayani istri. Istrilah yang harus menyiapkan segala sesuatunya untuk suami. Jangan sok manja wala sedang menggandung. Mendengar ibunya yang terus mengomel membuat Satria sedikit kesal. Padahal ini hari penting untuknya dan ia ingin pergi ke acara dengan hati yang riang. Satria ingin menjawab kata-kata sang ibu tapi Selasih segera menahan lengannya. Selasih menggelengkan kepala dan tersenyum kepada Satria. Bibernya mengeluarkan isyarat kalau dia tidak apa. Biarkan saja namanya orang tua. Mereka akan segera berangkat ke pelantikan dan akan naik ke dalam mobil. Selasih tahu diri untuk tidak duduk di depan. Ia membiarkan ibu mertuanya yang duduk di bangku depan. Di sebelah Satria yang mengemudikan mobil. Sedangkan Selasih duduk sendiri di bangku belakang.
Ipar Selasih yang petantang-petenteng malah mengambil tempat di bangku tengah. Sama sekali tidak menghargai keberadaan Selasih. Mereka berpikir kalau Selasih hanya pemeran pembantu. Dan merekalah bintangnya. Bajudan perhiasan mereka lebih mewah daripada Selasih. Tapi walaupun penampilan Selasih sederhana dengan balutan kebaya berwarna lembut, kehadirannya mampu menyedot semua perhatian undangan. Semua memuji istri Satria itu. Memuji keanggunan dan kesederhanaannya. Mereka bilang kalau Satria sangat beruntung mendapatkan istri secantik dan seayu Selasih. Yang membuat telinga keluarga Satria semakin panas. Mereka benar-benar kesal karena Selasih yang mendapatkan perhatian, bukan mereka. Akhirnya semua proses pelantikan Satria di hari itu berjalan dengan lancar. Ada proses foto dengan kepala daerah dan juga instansi terkait. Tapi yang boleh ikut foto hanya pihak istri, tidak boleh pihak lain walaupun itu keluarga. Yang lagi-lagi membuat ibu dan saudara Satria semakin kesal kepada Selasih. Mereka menyindir Selasih yang mencuri tempat mereka. Harusnya Selasih tidak usah ikut. Karena kalau Selasih tidak ada maka yang ikut berfoto dengan Satria dan para pejabat pastilah ibu Satria. Selasih yang lagi-lagi disudutkan dalam segala hal hanya bisa tersenyum tipis dan mengangguk. Ia minta maaf karena sudah ikut hadir dalam acara ini. Tapi ia menjelaskan kalau Satria yang memaksa ikut karena sudah aturan dari instansi terkait. Selasih menjelaskan dengan sabar walau sebenarnya ia tidak perlu menjelaskan apapun. Seharusnya tanpa dijelaskan pun keluarga Satria harusnya sudah tahu prosedurnya. Tapi namanya sudah benci, apa yang dikatakan Selasih tetap salah di telinga mereka. Yang Selasih bisa lakukan hanyalah bersabar. Tidak balas melawan kalau ibu Satria murka. Dan lebih baik diam walau mendengar makian tajam dari mulut saudara Satria. Karena bagi Selasih, selagi Satria masih berdiri di pihaknya, menafkahinya, mencintainya dan menjaganya, maka semua makian dan juga hinaan dari keluarga Satria akan ia telan dengan senang hati. Ia berharap di suatu waktu keluarga Satria dapat menerima kehadirannya sebagai menantu. Dengan lapang dada, Selasih juga berdoa semoga saja di masa depan ibu mertuanya dapat melunak hatinya. Karena bagaimanapun juga ia dan Satria akan hidup bersama sampai maut memisahkan. Wala di setiap kesempatan tuduhan pelet sirik barandang itu teras dituduhkan kepada Selasih. Tapi Selasih tidak ambil pusing. Ia dan Satria tinggal di rumah sendiri yang jauh dari kediaman ibu Satria. Selasih hanya sesekali berkunjung kalau ada acara di rumah mewah itu. Selebihnya Selasih memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri untuk menjaga mental dan kewarasannya. Dan alhamdulillah, Selasih akhirnya melahirkan bayi perempuan yang cantik dan mungil. Paras anak pertama mereka itu sangat mirip dengan Satria. Sehingga Satria merasa bangga. Mereka bahagia walau keluarga Satria tetap berusaha untuk memisahkan. Dan terus mencoba berbagai cara agar Satria membenci Selasih. Yang untungnya, Satria yang sangat bijaksana mampu menghadapi itu semua. Ia selalu berdiri teguh untuk menjaga Selasih dan anaknya. Yang membuat rumah tangga mereka tetap harmonis sampai mereka memiliki 3 anak. Begitulah kisah nyata hari ini. Di mana dalam kisah Selasih dan Satria ini saya mendapat pelajaran. Kalau peran seorang suami itu sangat penting di dalam rumah tangga. Seorang suami yang benar-benar mencintai istrinya pasti akan menjadi pembela utama. Untuk menjaga perasaan sang istri. Kalau saja Satria mudah terhasut kata-kata keluarganya pasti Selasih akan mendapat tekanan mental yang bertubi-tubi. Karena kemana lagi istri mencurahkan isi hati dan mendapat perlindungan kalau bukan kepada suami? Suamilah yang menjadi tolak ukur kebahagiaan seorang istri. Karena kalau semua menghujat tapi ada suami yang membela, maka semua akan terasa lebih mudah. Saya doakan semua istri-istri di luar sana mendapatkan suami bertanggung jawab seperti Satria, yang selalu menjadi garda terdepan untuk melindungi istrinya. Demikianlah kisah hari ini. Sampai bertemu di kisah nyata lainnya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kisah ini. Dan kalau kalian pernah mengalami seperti yang dialami oleh Selasih, tolong tinggalkan komen karena saya pasti dengan senang hati akan membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi